Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi di Aryan M Channel. Oke, buat teman-teman yang klik video ini, seperti biasanya, saya harapkan mudah-mudahan teman-teman masih dalam kondisi sehat walafiat. Dan jangan lupa dukung channel ini dengan cara like, juga subscribe. Baik, di kesempatan kali ini saya akan ajak teman-teman untuk melihat sebuah video sekaligus ingin berbagi informasi. Bahasa Indonesia penting di negara ini, dan inilah 10 negara yang suka bahasa Indonesia. Oke, seperti apa ulasannya dan 10 negara mana saja yang suka dengan bahasa Indonesia? Kita akan lihat videonya. Dan saya berkata, oh saya bisa bicara bahasa Indonesia. Mereka berkata, what? Banyak yang nanya aku bisa lancar ngomong bahasa Indonesia padahal tinggal di desa kecil di Hungaria. Jawabannya gampang, karena aku sangat mengerti budaya dan orang Indonesia. Mahal. Tidak mahal saudara. kita semua orang Indonesia, kamu juga. Orang Indonesia. Halo sahabat Citizen. Bahasa Indonesia memang merupakan bahasa Nusantara. Bahasa Indonesia mampu menyatukan berbagai bahasa yang beraneka ragam di Indonesia. Namun tahukah Anda, bahasa Indonesia ternyata juga dipelajari di luar negeri. Bukan hanya 1 atau 2 negara, namun sejauh ini menurut Kementerian Luar Negeri, bahasa Indonesia sudah dipelajari hingga 52 negara. Wow. Bagi beberapa negara di bawah ini, bahasa Indonesia dianggap penting dan mereka senang mempelajari bahasa Indonesia. Nah, berikut ini daftarnya. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton video ini. Untuk mendukung kami agar terus berkembang, silahkan subscribe channel kami sekarang untuk mendapatkan informasi dan video menarik lainnya terbaru dari kami. Rusia menguasai 1/8 bagian dari dunia ini. Rusia, sebuah negara adidaya di Eropa Timur, mulai jatuh hati pada Indonesia. Kecintaan masyarakat Rusia terhadap Indonesia ditandai dengan mulai meningkatnya hubungan antara dua negara dari masa ke masa. Tak hanya hubungan diplomasi, namun hubungan antar warga di sektor pariwisata hingga pendidikan mulai nyata terlihat. Hingga kini, bahasa Indonesia cukup dikenal di Rusia. Beberapa kampus di sana memiliki kelas khusus bahasa Indonesia. Antusiasme masyarakat Rusia untuk mempelajari bahasa Indonesia sangatlah tinggi. Sehingga KBRI Moskow membuka kelas bahasa Indonesia untuk mengakomodasi para pecinta bahasa Indonesia yang berada di Rusia. Ukraina adalah salah satu negara yang merasa bahwa bahasa Indonesia adalah bahasa yang penting untuk dipelajari. Hal ini dibuktikan dengan dibukanya program studi bahasa Indonesia di Taras Shevchenko National University of Kiev pada tahun 2012. Pemerintahan Indonesia juga tidak segan membayari mahasiswa yang belajar di program studi tersebut. Nah, sebenarnya program studi bahasa Indonesia di Taras Shevchenko National University of Kiev telah dibuka sejak tahun 1997. Namun karena tenaga pengajar kurang, akhirnya sempat ditutup dan dibuka kembali pada tahun 2012. Tiongkok. Cina. Negara tirai bambu ini juga antusias mempelajari bahasa Indonesia. Hal ini pun disebabkan karena kerjasama di berbagai bidang dengan bangsa Indonesia telah terjadi selama lebih dari 60 tahun. Tiongkok merasa bahwa bahasa Indonesia sangatlah penting untuk dipelajari bagi mereka. Nah, salah satu kampus di sana yang mempelajari bahasa Indonesia adalah Kampus Internasional Guangdong University of Foreign Studies. Perguruan tinggi di Tiongkok ini mempelajari bahasa dan budaya Indonesia. Suriname. Hubungan antara Indonesia dengan Suriname bisa dikatakan cukup dekat.
Hal ini tak terlepas dari masa kelam penjajahan. Pada saat itu, pemerintahan kolonial Belanda membawa penduduk Indonesia untuk dijadikan pekerja di Suriname. Selain mempelajari bahasa Indonesia, masih terdapat cukup banyak penduduk Suriname yang masih fasih untuk berbicara dengan bahasa daerah. Salah satunya adalah bahasa Jawa. Bahkan KBRI Paramaribo telah membuka kursus bahasa Indonesia dan bahasa Jawa di Suriname. Hungaria. Kelas bahasa Indonesia di Hungaria telah dibuka baru-baru ini untuk mahasiswa yang ingin menyelesaikan studi. Salah satu negara di Eropa ini memiliki kelas bahasa Indonesia pada Universitas Budapest Business School dan University of Applied Science. Para pelajar di dua pendidikan tinggi ini sangat antusias mempelajari bahasa Indonesia. Inggris. Inggris menjadi negara berikutnya yang turut mempelajari budaya dan bahasa Indonesia, terutama pada kebudayaan asli tanah air. Salah satu alat musik tradisional Indonesia, yaitu angklung dan gamelan, menjadi mata pelajaran di beberapa sekolah yang ada di Inggris. Whitefield School yang terdapat di London Utara dan juga Havering Music School yang terletak di bagian London Timur merupakan sekolah yang mencantumkan angklung sebagai mata pelajaran mereka. Thailand. Minat belajar budaya dan bahasa Indonesia di Thailand terbilang cukup tinggi, terbukti hingga saat ini. Thailand telah membuka mata kuliah pilihan bahasa Indonesia bagi mahasiswa S1 di sejumlah universitas. Nah, sebut saja Chulalongkorn University, Naresuan University, dan masih banyak lagi. Bahkan, siswanya berkesempatan langsung mempelajari bahasa dan budaya Indonesia langsung di tanah air lewat program pembelajaran bahasa Indonesia bagi penutur asing atau BIPA. Malaysia. Malaysia menggunakan bahasa Melayu dalam berkomunikasi sehari-hari. Sejatinya bahasa Melayu dan bahasa Indonesia memang mirip. Warga Malaysia pun rata-rata bisa berbahasa Indonesia. Bahasa Indonesia sendiri berasal dari campuran bahasa Melayu dan Belanda. Sedangkan bahasa Melayu yang dipakai orang Malaysia merupakan campuran dari bahasa Melayu dan Inggris. Belanda dan Indonesia terikat sejarah yang panjang karena kerajaan di Eropa itu merupakan penjajah terlama di Indonesia. Nah, studi bahasa Indonesia, bahasa lokal berbagai daerah, budaya, masyarakat, seni, dan sebagainya telah dimulai sejak era kolonialisme. Tidak mengherankan jika ada banyak kosakata dalam bahasa Indonesia berasal dari bahasa Belanda. Nah, selanjutnya, studi formal tentang Indonesia dapat ditemukan di Universitas Leiden karena mereka memiliki jurusan khusus tentang bahasa Indonesia, termasuk bahasa Jawa. Brunei Darussalam. Brunei merupakan salah satu negara tetangga dan berada satu pulau dengan Indonesia, tepatnya di Pulau Utara Kalimantan. Masyarakat Brunei Darussalam juga menggunakan bahasa Melayu atau bahasa Indonesia dalam percakapan sehari-harinya. Oke teman-teman ya, demikian satu video ulasan tentang negara-negara yang menganggap penting bahasa Indonesia. Dan tercatat ya, sekitar 52 negara yang sudah mempelajari bahasa Indonesia. Dan ini bisa meningkat lagi setelah bahasa Indonesia menjadi bahasa resmi di UNESCO. Tentunya ini sangat mengundang ketertarikan bagi orang luar untuk bisa lebih mempelajari bahasa Indonesia. Oke teman-teman ya, demikian satu ulasan video yang menarik, dan terima kasih, dan silakan teman-teman bisa berkomentar. Terima kasih, sampai jumpa lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.